kita melanjutkan tema eksposisi surat Yakobus yang hari ini kita akan bersama-sama memikirkan satu tema. Hati-hati dengan kekayaan. Hati-hati dengan kekayaan. Ya, baik, kita akan bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari surat Yakobus pasal 5 ayat 1 sampai ayat 6. Yakobus pasal 5 ayat 1 sampai ayat 6 saya akan membacakan bagi kita sekalian. Demikian sabda firman Tuhan. Jadi sekarang, hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu, dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Ayat 4. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar, karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak melawan kamu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ketimbang hati-hati dengan kekayaan, jauh lebih banyak orang yang happy-happy dengan kekayaan. Ya, betul atau betul? Betul, ya. Banyak orang yang lebih senang hidup happy-happy daripada hati-hati. Bahkan kalaupun kita bukan tergolong orang yang kaya secara ekonomi, kita juga ingin happy-happy, ya. Tidak ingin hati-hati, ya. Nah, di bagian firman Tuhan ini Yakobus menuliskan surat kepada orang-orang Israel yang ada di perantauan, ke-12 suku, ya. Tidak disebut secara spesifik itu untuk gereja Tuhan, ya. Jadi untuk orang-orang Israel, maka tentu mereka terdiri dari mayoritas orang-orang Yahudi, dan tentu juga bagi orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Nah, yang ingin kita pikirkan sekarang adalah tentang kekayaan, ya. Sepertinya kalau kita baca tadi ayatnya, sepertinya ada sentimen negatif tentang kekayaan. Nah, maka muncul di pikiran kita, boleh nggak sih ingin kaya? Ya, boleh nggak sih menjadi kaya? Boleh nggak sih semakin kaya? Ya, karena mau gimana Pak? Saya dari lahir udah terlanjur kaya. Ya, ada orang yang terlanjur kaya karena memang lahir dari keluarga yang mapan secara ekonomi. Nah, jadi kalau pertanyaannya bolehkah? Tentu jawabannya bolehlah, ya. Boleh. Ya, untuk membuat udara jadi dingin perlu uang, ya. Perlu uang. Untuk maintenance gedung perlu uang. Untuk pelayanan perlu uang. Karena itu, kalau pertanyaannya bolehkah, maka tentu jawabannya bolehlah, ya. Dan tabungan kita, ya kalau secara rasio saja kita pikirkan, tentu seharusnya kalau kita bekerja keras, ya, kita baik dalam bekerja, kita ulet, ya, kita tangguh, tidak mudah menyerah, maka biasanya, ya, kalau tidak ada kejadian-kejadian khusus, maka biasanya ekonomi akan meningkat. Kalau kaya itu urusan belakangan, ya, tapi ekonomi akan semakin meningkat. Nah, berikutnya
Ya. Coba kita tanya, mengapa sih hampir semua orang ingin kaya? Orang dari budaya manapun, dari suku manapun. Ya, kebetulan saya dari suku Batak. Ya, tentu ada lagunya. Hamoraon, Hagabeon, Hasangapon. Ya, cari di kamus. Ya, tapi setidaknya Hamoraon itu artinya kekayaan. Kekayaan, kejayaan. Itu yang dicari orang. Ya, dicari orang, saya pikir bukan cuma orang Batak, semua orang, semua suku, bangsa, kaum, dan bahasa ya ingin menjadi kaya. Bahkan bangsa kita juga sekarang sedang digembar-gemborkan, tapi dalam arti positif ya. Indonesia berpeluang jadi negara maju. Peluang kita hanya lebih dari 10 tahun lagi. Kalau gagal kita akan terus jadi negara berkembang. Ya. Tapi kalau kita bisa kejar, Indonesia bisa mengalami lompatan. Ya, enggak pasti ya, tapi bisa. Karena itu pemerintah bilang, ayo kita kejar. Ya, kita kejar supaya negara kita menjadi negara yang maju, bukan lagi menjadi negara yang berkembang. Nah, negara aja kepingin menjadi makmur, pingin menjadi kaya, bahkan itu menjadi cita-cita pendiri bangsa. Dan tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, memajukan kesejahteraan umum. Ya, nah itu menjadi bagian dari mimpi bangsa kita. Nah tentu kita juga sebagai manusia, termasuk sebagai orang Kristen. Hanya yang menjadi pertanyaan, bagaimana prosesnya? Nah ini dia ini. Ya, bagaimana prosesnya? Ya, kalau ingin menjadi kaya tidak salah. Ya, tapi bagaimana proses menuju kaya, bagaimana proses semakin kaya, itu yang perlu ditelusuri, yang perlu ditelisik, yang perlu direnungkan pribadi lepas pribadi. Nah, kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini kelompok orang-orang kaya di zaman itu. Tentu memang di dalam jemaat mula-mula orang Yahudi yang menjadi Kristen kebanyakan, mayoritas orang-orang miskin secara ekonomi. Dan mereka seringkali ditindas oleh orang-orang Yahudi yang lebih kaya. Dan mayoritas orang kaya tentu orang miskin pasti lebih banyak daripada orang kaya. Tapi di antara orang-orang kaya yang jumlahnya sedikit, ya, hanya sedikit saja persentasenya yang mau menjadi pengikut Kristus. Hanya sedikit. Semua orang main aman, cari aman, ya. Karena kekristenan adalah sempalan kecil pada waktu itu yang dimusuhi baik orang Yahudi maupun orang Romawi yang adalah penjajah pada saat itu, penguasa ekonomi dan politik, maka menjadi Kristen adalah pilihan buruk. Ya, secara politis, secara sosial, secara ekonomi. Karena sangat mudah nanti kalau dicurangi susah mau urusan ke hukum dan lain sebagainya karena minoritas. Ya, maka banyak orang-orang Yahudi khususnya yang bukan Kristen yang banyak menindas orang-orang lemah secara ekonomi. Dan teks yang kita baca di sini bagaimana Yakobus menyatakan dosa-dosa dari orang-orang kaya yang pada zaman itu. Ya. Ada banyak, ada beberapa yang disebutkan di bagian firman Tuhan yang sudah kita baca. Ya, mereka menjadikan kegelimangan harta fana sebagai tujuan hidup. Wah, ini yang keliru. Ya, kekayaan, harta, benda, ya, aset itu bukan tujuan hidup. Ya, tetapi itu memang diperlukan untuk hidup, bahkan untuk pelayanan diperlukan. Tetapi jangan menjadikannya tujuan hidup. Karena itu Yakobus mengingatkan, kamu orang kaya, kamu mengumpulkan harta ketika hari-hari sedang berakhir. Ya, maksudnya adalah mereka hanya menjadikan pingin kaya, pingin tambah kaya, dan bahkan menghalalkan segala cara untuk menjadi kaya. Nanti di ayat berikutnya akan disinggung, diperjelas apa yang menjadi dosa-dosa dari orang-orang kaya
pada zaman itu. Mereka lupa, ya. Kalau mereka nanti dipanggil Tuhan, hartanya tidak dibawa, ya. Itulah yang menjadi kritikan dari Yakobus, ya. Maka bagi kita secara pribadi sebagai orang Kristen, kalau kita tidak kaya tenang saja, ya. Ini bukan untuk kita, ya. Nah, kalau kita kaya, ini menjadi perenungan buat kita. Ya. Tapi termasuk walaupun kita tidak kaya, jangan demi kekayaan, mengejar kekayaan, menghalalkan segala cara. Ya. Harusnya mencari cara segala yang halal. Ya. Bukan menghalalkan segala cara, tapi mencarakan segala yang halal. Itu seharusnya. Nah, tapi orang-orang kaya pada waktu itu, mereka saking mengejar kekayaan, menjaga tetap kaya dan bahkan ingin semakin kaya, mereka menahan upah buruh. Wah, itu dulu belum ada SPSI kayak sekarang di Indonesia ya. Kalau ada Serikat Pekerja Seluruh Israel, wah itu bisa demo berjilid-jilid itu. Ya, belum lagi ada Omnibus Law waktu itu. Ya, belum ada. Maka seringkali buruh yang ditahan upahnya, ya demi apa? Demi yang orang kaya ini biar bisa, mungkin uangnya bisa diputar lagi. Atau nanti dibahas di ayat berikutnya. Uangnya untuk foya-foya, ya, untuk foya-foya dari si orang kaya yang memberi kerja kepada orang-orang miskin. Mereka menahan upah dari para pekerja. Ya. Kemudian apa? Nah, ayat yang kelima, mereka hidup berfoya-foya, memuaskan keinginan mereka. Mereka hidup di dalam hedonistik. Ya, kalau aliran filsafatnya hedonisme, ya. Hedon kata orang sekarang disingkat, ya. Ingin foya-foya, ingin menikmati hidup. Ya, ini dari filosofi Epikurianisme. Ya, lalu muncul kepada hedonistik. Kalau sekarang anak muda bilangnya YOLO, ya. You only live once. Kamu hidup cuma sekali, senang-senang nikmati. Rugi nanti meninggal, ya ini belum pernah, itu belum pernah. Ya, happy-happy hidup ini, jangan hati-hati. Hidup ini hanya sekali. Itu adalah pola pikir yang sangat berbahaya. Kedengarannya menyenangkan. Tetapi bagi orang Kristen, kita juga memegang prinsip YOLO. Tapi dengan perspektif yang berbeda. Hidup ini hanya sekali. Enggak ada nanti kita reinkarnasi hidup lagi memperbaiki diri. Enggak ada kesempatan. Ya, kalau kita hidup menyia-nyiakan waktu, kalau kita hidup jauh dari Tuhan, kita menikmati keberdosaan, kita mengejar kekayaan dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh firman Tuhan, maka kalau Tuhan panggil kita, selesai kita. Enggak bisa diulang. Hidup hanya sekali. Ya, you and me only live once. Hidup hanya sekali. Maka jangan coba-coba ya melawan Tuhan. Jangan coba-coba melakukan dosa-dosa apalagi berkelanjutan, berkesinambungan. Apalagi kalau tidak ketahuan, maka dinikmati terus, ya, semakin bahaya. Nah, itulah yang dilakukan oleh orang-orang kaya pada zaman itu. Lalu yang terakhir, mereka di ayat ke-6 dikatakan mereka membunuh, menghukum, dan membunuh orang benar. Nah, ini tafsirannya macam-macam. Ada yang bilang benar-benar membunuh secara fisik, ada yang juga menafsirkan, wah ini mungkin juga gambaran dari bagaimana orang Yahudi membunuh Yesus Kristus, ya, membunuh orang benar dan orang benar itu tidak melawan, ya. Tapi ada juga yang menafsirkan ini membunuh tidak mesti membunuh secara fisik, tetapi membunuh kehidupan perekonomian orang-orang miskin. Membunuh pengharapan dari orang-orang miskin yang hidupnya dari hari ke hari. Mereka nggak punya investasi, mereka tidak punya passive income. Ya, mereka hanya mengandalkan upah harian. Maka
satu hari saja upahnya ditahan, goyang kehidupannya. Ya, ada perut-perut yang terancam kelaparan. Ya, ada mulut bayi yang tidak bisa makan bubur tim. Ya, karena ayahnya pekerja buruh harian. Ya, maka satu hari saja udah goyang ekonominya. Apalagi kalau 1 minggu nggak dibayar, ditunda. Ya, nah, orang-orang yang kesulitan seperti ini, teriakannya itu didengar Tuhan. Ya, bahkan kalau kita mau baca ayat per ayat dan kita baca bahkan keseluruhan Alkitab, itu mereka nggak ngomong pun akan tetap berteriak kepada Tuhan. Ingat ketika Kain membunuh Habel, ya Habel nggak bisa lapor, gimana lapor orang udah meninggal. Tapi ketika Tuhan bertanya dan menegur Kain, dikatakan tanah di tempat darah adikmu dicurahkan, berteriak. Ya, itu makanya di situ pakai istilah Tuhan semesta alam. Ya, walaupun kita menyembunyikan, membuang, memusnahkan semua bukti kejahatan, ingat ada Tuhan semesta alam. Tanah bisa berteriak, darah orang yang tidak bersalah bisa berteriak. Bahkan kalau kita lihat di ayat yang kita baca tadi, dibilang karat, ya karatnya pun akan bersaksi melawan engkau. Karat dari emas dan perak. Ya, ini luar biasa. Ya, kalimat demi kalimat yang dicatat oleh Yakobus melalui tuntunan Roh Kudus. Ya, ini luar biasa. Bagaimana orang-orang kaya yang mengandalkan uang dan kekayaannya itu, justru yang menjadi andalan dan harapannya itu yang berbalik melawan mereka. Ya, Yakobus bilang kekayaanmu sudah busuk. Ya, kekayaan itu andalan mereka. Tapi dibilang sudah busuk. Lalu pakaian, ya sejak zaman itu pakaian juga lambang prestis status sosial. Ya, mereka pakai jubah. Mungkin pakai jubah dari sutra. Ya, beda kalau orang biasa. Mungkin gak punya jubah. Kalaupun punya jubah itu dari bahan yang jelek dan pasti cuma satu. Ya, maka pada saat itu pakaian juga lambang status sosial. Tetapi firman Tuhan mengatakan pakaianmu telah dimakan ngengat. Ya, lalu pada zaman itu belum ada saham ya, belum ada cryptocurrency. Ya, pada zaman itu orang kalau nggak uang ya emas dan perak. Mereka mengumpulkan emas dan perak sebagai kekayaan mereka, untuk menunjukkan kekayaan mereka. Tetapi firman Tuhan mengatakan emas dan perakmu sudah berkarat. Ya, ini bukannya Yakobus nggak ngerti ilmu kimia. Emas dan perak mana bisa berkarat. Ya, ini adalah kritikan, bahkan sindiran dan bahkan pernyataan bahwa kekayaan itu bisa berbalik melawan. Ya, kalau itu tidak diraih, didapatkan dengan cara yang benar. Dan bahkan dikatakan emas dan perak yang berkarat, karatnya itu akan menjadi kesaksian terhadap kamu. Ya, dan memakan dagingmu seperti api. Ya, itu nanti kita bahas, ada hukumannya. Ya, nah sekarang ada satu kasus kisah nyata. Ya, ini bukan kisah, ini kasus yang terjadi belum lama, ya, kasus Indosuria. Ya. Saya bisa cerita dengan senyum karena saya bukan nasabahnya. Ya. Ini 106 triliun, 106 triliun duit semua, ya, duit semua bukan tulisan, ya, duit semua. Bagaimana orang ini ada dua ekstrim. Yang satu adalah kelompok orang yang ingin cepat kaya dengan cara yang instan. Dan yang kedua adalah orang-orang yang tahu celah hukum dan memanfaatkannya untuk mengelabui orang lain. Demi mengeruk kekayaan sebanyak-banyaknya. Itu yang foto di bawah itu pelakunya. Tapi emang dia memang sebelumnya pun dia punya kasus di bagian yang berbeda, instansi yang berbeda, tapi dengan cara penipuan yang mirip. Ya, lalu dia
Berikutnya dia membuat satu koperasi simpan pinjam, ya. Tapi dia membuat branding sedemikian rupa, kelihatan mewah sekali. Dia menggunakan cara-cara termutakhir untuk merayu, membujuk orang untuk ikut jadi nasabahnya. Kesannya wow, lebih keren daripada bank. Ya, taruh duit deposito bank berapa persen sih? Kita berani kasih bunga 9-12%. Wow. Ya. Orang sampai nggak mikir lagi. Itu bukan bank, itu koperasi. Ya. Memang judulnya ini simpanan. Lalu orang pikirkan ada lembaga penjamin simpanan. Lembaga penjamin simpanan itu untuk simpanan di bank, bukan di koperasi. Walaupun di koperasi namanya deposito, bukan simpanan. Ya. Jadi kayak ada twisting kecerdikan untuk mengelabui orang. Orang pikir iya simpanan, ada lembaga penjamin simpanan. Bukan simpanan di koperasi yang dijamin, tidak dijamin. Ya, tidak dijamin, tidak diawasi oleh OJK. Ya. Koperasi itu di bawah Kementerian Koperasi dan UKM. Ya, jadi tidak dijamin oleh pemerintah. Lalu karena iming-iming bunga yang tinggi, lalu tentu ya ini orang-orang pintar nih. Mereka merekrut karyawannya, pasti ada orang-orang yang lama di dunia perbankan. Tuh lihat, itu mantan dari bank ini, itu dulu di bank ini, bank-bank yang keren-keren. Jadi orang, wih ya benar loh, bunganya gede. Ya udah kita tarik semua ada uang kita dari bank. Ya, kita masukkan di sini, bunganya gede. Bunganya gede, orang lupa, itu tidak dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Ya, kalaupun ada di bank yang dijamin pun hanya sampai dengan 2 miliar. Ya. Di atas 2 miliar tidak dijamin lebihnya. Ya. Makanya saya naruh uang di bank gak pernah lebih dari 2M. Karena emang gak pernah nyampe. Ya. Dan mungkin gak akan pernah nyampe. Jadi saya gak pusing dengan peraturan itu hanya 2M yang ditanggung. Ya. Yang dijaga oleh lembaga penjamin simpanan. Ya. Tapi ya karena itu, di satu sisi ada orang-orang yang ingin cepat kaya, di sisi lain ada orang-orang yang cerdik, sebenarnya licik lah ya, bahasa halusnya cerdik. Ya. Memanfaatkan celah hukum ya, untuk mengelabui orang. Dan akhirnya kalau nggak salah bulan Januari kemarin diputuskan ini bukan pidana, ini perdata. Ya. Waduh pada nangis orang, pada sedih. Ya. Bahkan banyak orang-orang besar, artis juga kena. Ya, kasus ini nanti searching sendiri. Ya, bisa cari beritanya. Bagaimana diputuskan perdata, tapi gimana? Ya karena ini koperasi. Ya tidak dijamin oleh lembaga penjamin simpanan dan tidak diawasi oleh OJK. Nah, ketawa lah dia ya. Kaya, makin kaya, tetap kaya. Tapi ada orang-orang yang menangis. Bahkan ada yang karena stres, ada yang meninggal nasabahnya. Meninggal karena stres, pikirin uangnya nggak bisa kembali. Ya, mereka dengan cara apa lagi? Flexing, flexingnya keren. Ya, kalau flexing untuk generasi alay, flexingnya yang kayak kemarin. Ada Indra Kents, ada Doni Salmanan, ya kan? Pakai apa? Pakai Ferrari. Wah, pakai Ferrari keren. Ya itu cuma nggak seberapa. Kalau dia nih flexingnya lebih keren. Kapal pesiar harganya 200M. Lalu kantornya ya di jantung Jakarta, pusat ekonomi Jakarta, gedungnya megah. Masa sih kita orang ragu lihat gedungnya mewah? Wah ya orang lihat, wih hebat ini, hebat ini. Wah ini kelicikan tingkat tinggi. Ya, banyak orang yang tertipu dan mau menuntut bingung. Ya, karena ada celah hukum yang memang dimanfaatkan. Ya, tetapi jangan lupa, ya, biarpun lolos dari hukum manusia, ada hukum yang lebih tinggi lagi dari hukum pidana maupun hukum perdata, yaitu hukum Tuhan. Ya, nggak lolos di dunia, di akhirat. Kalau lolos pun di dunia, di akhirat, di pengadilan terakhir nanti, nggak bakalan lolos. Nggak bakalan lolos. Nah, sedih ya. Nah, akibat kejahatan orang kaya. Ini terhadap diri mereka sendiri. Tadi mereka sudah melakukan kejahatan-kejahatan kepada kaum kerah biru.
kepada kaum pekerja, kepada kaum buruh. Nah, di sini firman Tuhan ini bukan seruan pertobatan, mungkin ini udah terlalu lama dilakukan, ya. Yang kita baca tadi teks menyatakan pernyataan hukuman yang akan menimpa, bukan disuruh bertobatlah supaya kamu nggak dihukum, bukan. Ini langsung pernyataan hukuman, ya. Dikatakan menangislah dan merataplah, ya. Itu tadi yang dibilang. Akan apa? Akan kesengsaraan yang akan menimpa kamu. Itu hukuman mental, kena mental. Makanya kadang ada orang segar, bugar, sehat, dia olahraga, begitu kasusnya ketahuan, langsung tiba-tiba semua penyakit keluar. Ya, ada yang sakit dibikin-bikin, ada yang akhirnya jadi beneran. Ya, karena apa? Karena kena mental. Ya, kena mental. Itu hukuman dari dosa yang dibuat sendiri. Ya, lalu apa lagi? Boleh dibantu ya, nge-freeze nih. Ya, saya lanjutkan ya. Lalu apalagi selain hukuman mental, tentu hukuman material. Ya. Dibilang apa? Kekayaanmu sudah busuk, pakaianmu dimakan ngengat, emas dan perakmu sudah berkarat. Ini mengingatkan kita kepada pengajaran dari gurunya Yakobus. Siapa? Ya Tuhan Yesus. Ya, Matius 6 ayat 19 sampai 21 dibilang, janganlah kumpulkan hartamu di bumi, karena di bumi ngengat dan karat akan memakannya. Ya, tetapi kumpulkanlah hartamu di sorga. Ya, karena ngengat dan karat tidak memakannya, pencuri juga tidak akan membongkar dan mencurinya. Ya, tentu Yakobus memang banyak isinya banyak terkait dengan khotbah di bukit dan banyak terkait dengan kitab Amsal. Ya, walaupun mungkin secara fenomena orang-orang kaya yang jahat ini masih kaya. Tetapi pernyataan hukuman yang akan dijatuhkan itu sudah diberikan di depan. Ya, bahwa semua itu akan bisa berbalik menimpa orang tersebut. Ya, berikutnya hukuman sosial sudah pasti. Ya, ada hukuman sosial. Dari buruh. Nah, kalau di sini dikatakan teriakan buruh itu sudah sampai ke telinga Tuhan. Ya, bahkan kalau di terjemahan lain, terjemahan bahasa Inggris ada yang menafsirkan bukan hanya teriakan buruh, tapi upah yang ditahan itu juga berteriak, melapor kepada Tuhan seperti darahnya Habel yang melapor kepada Tuhan dibilang. Karena Tuhan adalah Tuhan semesta alam. Tentu akan diomongin sama buruh-buruh, kok jahat banget sih bos ya. Ya daripada kita nggak ada kerja ya udah deh, ya dicurangin tipis-tipis biar dah. Ya, yang penting kita masih ada kerja. Ya kadang kan pihak yang lemah ini nggak ada daya untuk melawan. Ya, maka hukuman sosial pasti ada. Baik datangnya dari si pekerja atau si buruh maupun dari pemerintah ataupun masyarakat luas. Ya zaman dulu belum ada medsos. Kalau sekarang, waduh, ya. Kita baik aja bisa di framing jadi orang jahat. Ya. Apalagi kalau memang jahat, bisa jadi bulan-bulanan. Ya, bisa jadi bulan-bulanan. Ya, berikutnya hukuman mental, hukuman sosial, hukuman material, dan tentu yang pasti hukuman kekal. Ya, hukuman kekal. Ini dia. Hukum di dunia bisa dikelabui. Ya, karena ada sistem peradilan, ada oknum-oknum di pengadilan, di kejaksaan juga yang mafia, ada, ya, yang bisa membantu mencari celah hukum supaya orang kaya yang jahat bisa lolos dari hukuman seperti kasus tadi, ya, karena dia ngerti celah hukum, ya sebelum dia melakukan dia udah pelajari dulu, ya escape clause-nya, jalur kaburnya dari mana secara hukum sudah dipikirin baru dia lakukan. Ya, tapi di hukuman kekal, ya tidak ada pengacara paling hebat yang bisa membuat salah jadi benar, enggak bisa, ya karena nanti yang menghakimi Tuhan Yesus, ya Tuhan sendiri yang menghakimi dan tidak ada bagi kita peluang untuk membela diri sehingga bisa memutarbalikkan fakta, enggak ada. Orang pencipta dengan ciptaan beda level lah, jauh, ya maka ada hukumannya. Nah.
Sekarang kita sampai kepada penerapan. Next. Ya. Yang pertama, ini kebalikannya yang tadi. Ketika orang kaya yang jahat itu menjadikan harta sebagai tujuan hidup. Sebaliknya, harusnya jadikan harta sebagai alat untuk memuliakan Tuhan. Ya. Memang baiknya hidup semakin meningkat. Ya, dan itu adalah konsekuensi logis dari seorang yang bekerja keras, bekerja jujur, rajin, ya. Itu konsekuensi logis. Tapi jangan jadikan itu sebagai tujuan, ya. Dan jangan memperalat semua pihak untuk menolong kita semakin kaya. Jangan memperalat, jangan curang, ya. Harus jujur. Lalu kalau kita sudah diberkati, ingat, itu bukan tujuan. Kita harus menjadikan harta sebagai alat untuk memuliakan Tuhan. Ya. Contohnya, kita ngisi gelas, misalnya ini takaran rejeki kita dari Tuhan. Kita isi terus penuh. Setelah penuh apa? Tumpah. Ya. Kita jadi kekurangan enggak? Enggak, tetap penuh. Lebih dari situ tumpah. Tumpahnya itu lagi bukan di wadah kita lagi. Ya. Seperti bendungan. Ya. Bendungan ketika udah hampir penuh gimana? Bahaya kalau jebol itu bendungan. Pasti pintu-pintu air dibuka. Supaya dialirkan kemana-mana. Supaya apa? Supaya nggak jebol. Ya. Sungai juga begitu. Ya kalau ditahan-tahan banjir jadi malapetaka. Bukan jadi berkat lagi. Nah maka kalau kita masih punya mindset, saya harus tambah kaya, saya harus tambah kaya. Nggak boleh ada orang lebih kaya dari saya. Saya singkirkan kalau orang mau nyaingin saya. Waduh bahaya. Itu akan jadi malapetaka. Cepat atau lambat. Di dunia atau di akhirat. Pasti. Ya. Tapi kalau ketika kita semakin makmur, kita ingat. Ada orang-orang yang perlu dibantu. Ya. Di dalam kekayaan kita, ada hak orang-orang yang susah. Ya. Maka ingat. Sosial, ya kan? Nah di gereja kita, mitra gereja kita udah banyak menyediakan kanal-kanal untuk orang yang mau berbagi dari kelebihannya. Ya, memang kalau kita bilang saya masih kurang, semua juga masih kurang. Mau kita miliki seluruh dunia juga kita mau beli planet lain. Ya, tapi rasa cukup itu yang penting. Rasa syukur, rasa cukup. Ya. Di gereja ada GPPB. Memberkati anak-anak yang kekurangan di daerah sini. Ya, ada mitra gereja kita, ada Yayasan Mika menyelenggarakan sekolah di pedesaan. Dan sekolah kita sekolah terbaik di kabupaten. Karena dikerjakan dengan serius. Tapi juga sekolah yang rugi tiap bulan. Karena bukan profit oriented. Bukan sekolah biar dapat uang banyak, enggak. Ya. Bahkan sekolah ini setiap tahun melakukan perjalanan ke pedalaman-pedalaman yang bahkan gak ada listrik, gak ada sinyal. Supaya apa? Supaya anak-anak dari pedalaman yang memang mau sekolah, yang mau bekerja keras, ditolong punya masa depan yang lebih baik. Ya, istilah Pak Bigman selalu bilang, kita mau jadikan yang nothing jadi something. Ya, tentu yang nothing itu secara ukuran manusia lah. Mereka semua berharga di mata Tuhan. Ya, kita bisa berbagian. Wah malu saya kalau ngasih dikit. Loh emang yang suruh ngasih banyak siapa? Enggak ada. Ya kan? Oh kalau gitu saya mau ngasih banyak, ya boleh juga. Ya enggak ada yang larang. Enggak mau ngasih, ya enggak apa-apa juga. Hanya firman Tuhan ingatkan. Ya, jadikan harta sebagai alat memuliakan Tuhan. Ya. Gereja kita butuh biaya, butuh banyak. Pengembangan gereja, buka pos pelayanan, kita membuka beberapa pos pelayanan di Kalimantan Barat, tempat yang nggak ada sinyal. Kami dari tim gereja pergi bersama dengan pendiri Ibu Greta, dari tim gereja Penatua, nyasar-nyasar lagi, pakai Mbah Google juga nggak ngerti daerah itu, hilang sinyal, nggak ada sinyal, mau pulang mesin mobil rusak, ya akhirnya nyampe di kembali ke sekolah Kristen Makedonia hampir jam 12:30 malam. Ya. Tapi itu bagian dari kita senang ingin melihat bagaimana Tuhan berkarya melalui gerejanya. Dan itu semua butuh biaya. Ya, butuh biaya. Tuhan bisa nggak jatuhin dari langit? Bisa. Tapi Tuhan tahu ada orang-orang yang
Tuhan mau gerakkan, ya. Tuhan mau gerakkan jadi alat mendukung pekerjaan Tuhan. Ada Yayasan PAMA bergerak melalui media, memberikan tulisan-tulisan, video-video, rekaman-rekaman audio, ya, dari hamba Tuhan almarhum Pendeta Bigman untuk memberkati banyak orang. Butuh biaya juga, ya, butuh biaya juga. Dan kalau Tuhan menggerakkan Bapak Ibu, ya, lakukan. Ya. Kalau belum digerakkan, ya mungkin lain kali tergerak. Ya. Tapi kalau sudah tergerak, bergerak. Ya, ada tergerak tapi diam aja. Ya, lanjut. Next, berikan upah yang layak dan tepat waktu. Ya. Ada memang ya di zaman pandemi tentu orang maklum, ada banyak perusahaan yang terpaksa mengurangi karyawan, mengurangi jumlah hari kerja, mengurangi jumlah take home pay dari karyawannya. Ya, tapi kita bersyukur sekolah Kristen Makedonia, STT Makedonia di Kalimantan Barat, mitra gereja kita, sepanjang pandemi tidak mengurangi gaji karyawan. Itu luar biasa, tapi ya berdarah-darah. Ya, itu luar biasa. Berikan upah yang pantas. Ya bukan supaya pada kaya semua, enggak mungkin. Ya karena bukan profit oriented. Ya tetapi berikan yang layak dan tepat waktu. Ya, gereja kita kepada staf gereja selalu tepat waktu. Selalu tepat waktu. Ya. Next. Hidup sederhana. Nah, ini dia, ya. Banyak orang yang ekonominya sederhana tapi kalau belum bisa jadi kaya, paling enggak jadi kelihatan kaya. Ya. Banyak orang yang gini, pengen kelihatan kaya, maka pakai barang branded. Ya. Padahal di rumah berasnya tinggal 1 cupak. Ya kan? Boleh kalah nasi tapi jangan kalah aksi. Ya. Harus gaya. Ya, ada orang yang prinsipnya gini, ini kesian. Ya. Jadi karena pingin mempertahankan standar hidup, mungkin kita pernah mapan, lalu hidup membawa kita turun, tapi kita mau tetap tinggal di sini. Akhirnya apa? Ya pasti utang kiri kanan. Gali lubang, belum ditutup lubangnya, gali lubang yang lain lagi. Iya kan? Tutup 1, gali 1000. Wah ini yang bahaya. Akhirnya kita membuat kesulitan yang harusnya tidak perlu. Ya. Kalau untuk makan apa boleh buat, harus beli. Tapi kalau untuk gaya, ya, untuk biar kelihatan kaya, ya nggak perlu. Ya, belum bisa kopi artisan dari merek terkenal, kopi saset juga enak kok. Ya, enak nggak apa-apa. Saya kadang-kadang beli juga kopi saset. Ya, beli juga. Kalau lagi akhir bulan ya nggak apa-apa kopi saset. Enak itu kadang tergantung di sini juga. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Jadi enak tuh dia. Ya, ya kalau pas lagi ada mau sedikit lebih baik, oke nggak apa-apa. Tapi harus bisa ngukur. Ya, jangan sampai demi memuaskan keinginan kita yang mana nggak akan ada puasnya, ya kita jadi tidak bisa berbagi, tidak bisa memikirkan pekerjaan Tuhan, tidak bisa menolong orang susah. Ya, kita pikir bodoh amat orang duit-duit saya, ya saya banyak duit karena saya kerja. Ya kan, Tuhan gak berkati juga saya tetap banyak duit, orang saya kerja sendiri. Wah kalau itu udah bahaya. Ya, terakhir, next, menghargai orang sebagai sesama ciptaan Tuhan. Biarpun mungkin itu asisten rumah tangga, atau itu karyawan yang paling mungkin secara status paling low income. Di perusahaan kita, atau di mana di tempat kita bekerja, kita atasan, ada banyak bawahan. Ya, kita harus tetap menghargai mereka. Bukan seberapa gaji mereka itu menentukan penghargaan saya. Ya, dia naik mobil apa, dia naik motor apa, atau dia naik GL, goyang lutut doang. Ya, jalan kaki maksudnya. Wah itu ngapain diperhatiin, itu orang susah. Ya, nanti jangan-jangan minjem duit lagi. Ya, jangan-jangan minta sumbangan lagi. Ya, nggak bisa gitu. Kita harus menghargai orang sama. Ya, sama. Karena harta itu cuma titipan, nggak dibawa kepada Tuhan. Tetapi yang dibawa nanti kepada kekekalan, bagaimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana kita mengelola harta yang Tuhan titipkan kepada kita. Ya,
digunakan sesuai kehendak Tuhan atau enggak. Itu yang kita pertanggungjawabkan. Bukan ditanya di pintu sorga, tabungan terakhir berapa? Ya, 100 M, VIP di sorga. Enggak laku. Ya, enggak laku. Maka mari kita berpikir lebih bijaksana melalui firman Tuhan ini. Saya ingin menutup dengan satu ayat. Ya, ini kan teguran kepada orang kaya. Kalau kita pegang ayat ini, ya, ini akan menolong kita seumur hidup kita. Mazmur 73 ayat 26 dikatakan, pemazmur mengatakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Ini yang paling benar, ya. Maka hidup kita mau kaya mau enggak penting. Ya. Kalau Allah sudah ada bagi saya, itu udah cukup. Ya, jangankan harta, dagingku habis lenyap. Kok dagingku enggak lenyap-lenyap ya? Masih banyak, lemaknya apa lagi? Ya. Tapi kalaupun habis lenyap, Tuhan izinkan terjadi, ya, sakit lalu kurus, kering, krempeng, ceking, gak apa-apa. Yang penting iman tetap kepada Tuhan, itu baru benar. Ya, kiranya firman Tuhan menolong kita. Ya, boleh punya harta, boleh kaya, tapi jangan sampai hati kita melekat kepadanya. Ya, karena akar segala kejahatan adalah cinta uang, bukan uang. Cinta uang, cinta yang salah kepada uang. Ya. Maka mari kita kembali kepada kebenaran. Ya, kiranya Tuhan yang menolong kita. Amin, mari kita berdoa.